Shalom, sidang jemaat Tuhan, GBI Kristus Gembala, dimanapun berada pada saat malam hari ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati kita semuanya, khususnya juga buat keluarga hambanya yang ada di Semarang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam suasana yang sedang hangat hari-hari ini, khususnya dalam membahas tentang virus-virus yang saat ini sedang melanda beberapa negara, termasuk negara kita Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, kita sudah sama-sama mendengar dan mengetahui bahwa pemerintah kita juga bersama-sama sedang gencar-gencarnya berperang untuk membasmi virus ini, dan pemerintah kita meminta kita untuk bisa bekerja sama. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman, instruksi, maklumat bahwa semua masyarakat supaya tidak ada yang berkerumun, tidak ada yang berkumpul ramai-ramai, dan termasuk kalau bisa di tempat-tempat ibadah juga diusahakan untuk tidak berkumpul. Itu sebabnya ada beberapa gereja yang tetap masih melaksanakan ibadah, dan ada juga yang mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul ramai-ramai di gedung gereja. Itu sebabnya malam hari ini sebagai renungan bagi kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Apakah yang firman Tuhan katakan bagi kita? Biarlah firman Tuhan yang menyampaikannya bagi kita. Saya akan ajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Kiranya lewat renungan ini iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan, supaya kita bersama-sama dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan dengan iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus dengan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ini menjadi satu pernyataan yang harus kita renungkan bersama-sama, supaya semua kita juga jemaat Tuhan mengerti bahwa Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita adalah baitnya Tuhan. Kita adalah rumah Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Tuhan tidak pernah berbicara soal gedung bangunan, tapi Tuhan berbicara soal tubuh Kristus. Itulah kita. Itu sebabnya kalau ada beberapa gereja yang tidak lagi melaksanakan ibadah di gedung gereja untuk mengikuti instruksi dari pemerintah, itu sah-sah saja. Bahkan kita juga jemaat Tuhan GBI Kristus Gembala mengambil keputusan bersama untuk kita juga untuk sementara waktu tidak berkumpul di gedung gereja kita di jalan sekolah, supaya apa yang pemerintah sampaikan ini kita laksanakan bersama-sama. Dan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di rumah-rumah jemaat, kiranya setiap kita sebagai jemaat Tuhan juga menghadirinya dengan antusias, menghadirinya tetap dengan sukacita, dengan kasih yang dari Tuhan. Sebab Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan tidak berbicara soal gedung, tapi Tuhan berbicara soal persekutuan dengan Dia. Di mana saja kita bersekutu, di mana saja kita berkumpul atas nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya pada malam hari ini, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita berkumpul beribadah di rumah-rumah jemaat sebagai keluarga tubuh Kristus, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kitalah tubuhnya, kitalah baitnya Allah, dan roh Allah diam di dalam kita. Saya percaya persekutuan kita dengan Tuhan tidak dibatasi dengan gedung gereja, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu saja, tapi saya percaya di mana saja, kapan saja kita berhubungan dengan Dia,
Tuhan berserta dengan kita dan Tuhan pasti mendengarkan kita. Itu sebabnya lewat renungan kita pada malam hari ini, saya mengingatkan kita supaya semua kita besok dalam ibadah raya di rumah-rumah jemaat, hadirlah dengan kasih, hadirlah dengan antusias, hadirlah dengan gairah, hadirlah dengan kepercayaan bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan pasti hadir memberkati kita, memberkati ibadah kita, dan biar tetap nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita, menggairahkan kita bersama-sama, dan biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.